Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar menyusun teks tanggapan. Sebelum menyusun teks tanggapan, kalian sudah saya minta untuk mengidentifikasi teks tanggapan, menyimpulkan teks tanggapan, dan pekan sebelumnya menelaah struktur dan teks kebahasaan dalam teks tanggapan. Nah, mari kita mulai. Kompetensi dasar adalah menyusun teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menyusun kerangka teks tanggapan sesuai dengan tema yang telah saya siapkan. 2. Menyusun teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Dan yang ketiga, menyajikan teks tanggapan dalam bentuk tulisan atau video dengan memperhatikan ejaan penulisan yang baik dan benar. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan ada 4. Yang pertama, menentukan tema aktual teks tanggapan yang akan disusun. Nah, tema aktual itu berarti tema yang sedang berlangsung saat ini. Misalnya, ya, saat ini kalian baru memulai mengikuti pertemuan tatap muka. Nah, kalian lebih memilih tatap muka atau tetap PJJ di rumah. Itu tema aktual. Kemudian yang kedua, mengembangkan tema tersebut menjadi ide atau gagasan pokok. Nanti dalam salindia berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat ide-ide menjadi gagasan pokok. Yang ketiga, menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan, baik secara deskriptif maupun kritis. Dari ide yang kalian punya, kalian kembangkan dalam kalimat-kalimat. Jadi satu paragraf yang berisi satu ide pokok nanti akan menjadi dikembangkan beberapa kalimat. Yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya, menyusun kerangka teks tanggapan. Contoh ini sengaja saya ambil dari teks yang ada di dalam paket kalian tentang kepemilikan pesawat kepresidenan. Nah, di sana belum ada kerangkanya. Kalau kita bagi-bagi kerangka teks tanggapan ada 3. Yang pertama konteks, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga penegasan ulang. Sambil kalian baca, kalian perhatikan paragraf konteks. Konteks itu kalian menyediakan bagian untuk pendahuluan. Apa yang akan kalian tulis? Nah, di sana kalau kita bagi-bagi, kita lihat ternyata konteksnya itu yang pertama, pemerintah ingin memiliki pesawat kepresidenan. Yang kedua, mendapat tanggapan dari masyarakat, dan yang ketiga, pesawat sudah mendarat. Kemudian bagian yang kedua atau bagian isi disebut juga deskripsi bagian. Yang pertama, pesawat tidak semewah Air Force One. 2. Warna dan kelengkapan pesawat. Dan yang ketiga, alasan bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan. Yang ketiga, bagian penegasan ulang. Bagian ini hanya menegaskan dari penjelasan yang sudah kalian tulis di bagian konteks dan deskripsi bagian. Penegasan ulangnya, yang pertama, masyarakat merasa ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan, dan yang kedua, alasan mobilitas presidenlah yang relevan.
Nah, ini adalah contoh pengembangan kerangka yang tadi sudah kita bahas. Bagian konteks, keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki pesawat khusus kepresidenan sudah lama ada. Sekarang, keinginan pemerintah tersebut sudah direalisasikan meskipun mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Kini, pesawat berkategori Boeing Business Jet BJJ-2 737-800 itu sudah berada di tanah air. Dengan gagah, pesawat itu mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, ini adalah bagian deskripsi bagian. Meskipun tidak semewah Air Force One, pesawat tersebut tetap merupakan pesawat baru dengan perlengkapan baru yang modern. Warna pesawat itu didominasi biru di punggungnya dan putih di lambungnya. Garis lengkung merah putih sebagai garis batas dua bagian. Tulisan Republik Indonesia terpampang di sisi kanan dan kiri pesawat. Banyak alasan yang memperkuat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan. Alasan ekonominya adalah pesawat tersebut memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Alasan sosialnya adalah pada saat rakyat belum terentaskan dari kemiskinan, para pejabat menikmati fasilitas negara yang mewah. Alasan keamanan, saat ini dengan pesawat komersial keamanan presiden masih dapat tertangani dengan baik. Bagian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Masyarakat sebenarnya sepakat dengan menyimpulkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Akan tetapi, alasan yang tepat sebagai tanggapan terhadap permasalahan tersebut juga merupakan hal yang sangat rasional. Penulis juga menambahkan jika pembelian pesawat kepresidenan sangat relevan dengan kebutuhan mobilitas keamanan, kenyamanan, dan efektivitas kegiatan presiden yang sangat tinggi. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan bagian kerangka teks tanggapan, lalu kalian bandingkan dengan pengembangan kerangka tersebut. Jadi, kalimat yang ada di dalam kerangka kalian masukkan untuk dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang runtut dalam sebuah paragraf. Sekarang, tugas untuk kalian adalah tulislah teks tanggapan dengan memilih salah satu tema berikut, lalu sajikan teks tanggapan tersebut di media sosial yang kalian miliki. Tema yang pertama, belajar dari rumah saat pandemi. Yang kedua, mempersiapkan diri mengikuti PTM terbatas. Dan yang ketiga, lebih baik PJJ atau tatap muka di sekolah. Kalian pilih salah satu, lalu kalian buat kerangkanya. Setelah itu, kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks tanggapan. Setelah selesai, teks tanggapan yang sudah kalian buat, kalian publikasikan di media sosial yang kalian miliki. Contoh kerangka teks tanggapan berdasarkan salah satu tema tersebut. Ada 3 bagian struktur yang harus dilengkapi, yaitu struktur bagian konteks, deskripsi bagian, dan penegasan ulang. Untuk konteks, kita tuliskan, nanti kita kembangkan. Ini adalah kerangkanya. Pembelajaran dilakukan di rumah sejak awal pandemi. Yang kedua, tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi. Untuk deskripsi bagian, jika tadi bagian konteks hanya 1 paragraf, deskripsi bagian buatlah menjadi 2 atau 3 paragraf. Paragraf pertama, gagasan pokoknya bagian yang A, paragraf kedua gagasan pokoknya bagian yang B, dan paragraf ketiga gagasan pokoknya bagian yang C. Yang A, pembelajaran harus terus berlangsung dengan bantuan teknologi. Yang B, siswa dituntut untuk dapat menggunakan teknologi
teknologi agar pembelajaran berjalan lancar. Yang C, beberapa aplikasi teknologi yang telah dikuasai selama pandemi. Terakhir adalah penegasan ulang. Kalian tegaskan lagi bahwa ada dua hal, siswa menjadi melek teknologi dan pembelajaran di rumah berbasis teknologi. Itu contoh kerangka untuk salah satu tema yang tadi telah disiapkan. Kalian boleh memilih tema yang lain lalu kembangkan seperti contoh yang sudah dijelaskan. Demikian anak-anak penjelasan untuk menyusun teks tanggapan. Semoga kalian dapat menyusun teks tanggapan ini dengan baik, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari pada kompetensi dasar sebelumnya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.